Pernah kepikiran nggak gimana sih cerita asal-usul sebuah suku bangsa? Nah, hari ini kita bakal menyelami salah satu kisah paling epik, yaitu asal-usul masyarakat Gorontalo di Sulawesi. Ini bukan cerita biasa loh. Ini tuh kisah tentang dua perjalanan besar yang terpisah oleh jarak dan waktu, tapi ditakdirkan untuk bertemu. Oke, jadi pertanyaan besarnya adalah, dari mana sih sebenarnya suku Gorontalo itu berasal? Pertanyaan ini kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya, wah, ternyata ini adalah sebuah misteri sejarah yang bakal kita kupas tuntas bareng-bareng. Dan jawabannya itu ternyata keren banget. Asal-usul mereka itu ternyata adalah pertemuan dua arus migrasi kuno dari arah yang totally berlawanan, tapi ketemunya pas di jantung Pulau Sulawesi. Penasaran kan? Yuk kita telusuri arus yang pertama dulu. Oke, kita mulai perjalanan kita dari utara. Ini adalah cerita tentang sekelompok orang yang terpaksa meninggalkan tanah air mereka, dan perjalanan mereka inilah yang nantinya bakal jadi cikal bakal garis keturunan pertama dari dua arus besar ini. Jadi apa sih yang bikin mereka nekat berlayar ke lautan lepas? Pemicunya itu sebuah peristiwa yang luar biasa besar, perang saudara di Tiongkok kuno. Bayangin aja, kekacauan di mana-mana, yang memaksa banyak banget orang buat kabur dari rumah mereka. Nggak ada pilihan lain, mereka harus ke laut, mencari tempat aman yang baru. Perjalanan mereka ini penuh perjuangan, mulai dari kabur dari Tiongkok, mengarungi lautan yang nggak bisa ditebak, sampai akhirnya mereka mendarat di ujung utara Sulawesi, tepatnya di Pulau Lembeh dan Likupang. Dan di sanalah, di tanah yang baru itu, mereka mulai membangun hidup lagi, dan jadi cikal bakal dari suku Minahasa. Nah, dalam setiap perjalanan epik, pasti ada tokoh utamanya kan? Di rombongan dari utara ini, ada dua sosok penting. Toar, seorang pemimpin yang katanya bijaksana dan pemberani, dan istrinya yang super setia, Lumimut. Mereka berdua ini dihormati banget, dianggap sebagai leluhur agung masyarakat Minahasa. Ingat-ingat ya nama mereka, karena keturunan mereka ini bakal jadi kunci cerita kita nanti. Oke, kita simpan dulu cerita dari utara. Sekarang mari kita putar waktu dan lihat dari sisi yang lain. Karena di saat yang hampir bersamaan, ada kelompok lain yang juga memulai perjalanan mereka. Tapi dari arah yang berlawanan. Yuk kita kenalan sama para leluhur dari selatan. Kelompok yang ini juga mendarat di Sulawesi, tapi di bagian selatan, di pesisir Mamuju. Dari sana, mereka nggak tinggal di pantai, tapi bergerak masuk ke pedalaman, ke dataran tinggi, dan kemudian dikenal sebagai suku Toraja. Dan dari sinilah peradaban-peradaban besar di Sulawesi lahir. Kita ngomongin kerajaan-kerajaan super kuat kayak Luwu, Bone, dan Goa. Keren kan? Nah, ceritanya makin seru nih. Kita fokus ke kerajaan Luwu. Rajanya, Batara Latu, baru aja dikaruniai anak kembar. Satu cewek namanya Weten Ri Abeng dan satu cowok namanya Saweri Gading. Harusnya ini kabar bahagia ya, tapi ternyata kelahiran mereka ini malah memicu sebuah dilema adat yang rumit banget. Kenapa jadi dilema? Karena menurut kepercayaan mereka waktu itu, kalau ada anak kembar beda jenis kelamin lahir di keluarga kerajaan, itu bisa bawa sial, bahkan bencana. Jadi, untuk menghindari malapetaka, tradisi menuntut mereka harus dipisahkan. Akhirnya, Saweri Gading, si anak laki-laki, harus diasingkan buat memimpin negeri yang jauh. Sedih banget ya. Waktu pun berlalu. Puluhan tahun kemudian, Weten Riabeng, si putri, sekarang udah dewasa. Dan dia dapat tugas besar dari orang tuanya. Misinya adalah berlayar ke utara buat mencari jejak saudara kembarnya yang udah lama banget hilang. Nah, misi inilah yang jadi alasan kenapa arus dari selatan ini mulai bergerak ke utara. Oke, jadi sekarang kita punya dua cerita yang berjalan paralel ya. Di satu sisi ada keturunan Toar dan Lumimut dari utara yang perlahan bergerak ke selatan. Di sisi lain ada Putri Weten Riabeng dari selatan yang justru bergerak ke utara. Dua-duanya sama-sama nggak tahu kalau takdir lagi nyiapin skenario buat mempertemukan mereka. Dan inilah dia, puncak dari cerita kita. Setelah kita ngikutin dua perjalanan yang terpisah jauh, sekarang kita sampai di momen krusialnya. Momen di mana dua arus sejarah ini akhirnya bertemu. Dan tempat pertemuan mereka ini bukan sembarang tempat loh. Lokasinya itu sebuah lembah yang subur banget, tempat yang penuh harapan. Penduduk lokal menyebutnya Moali, sementara para pendatang dari selatan menamainya Wadeng. Walaupun namanya beda, artinya sama persis, sebuah tanah yang bisa menopang kehidupan. Puitis banget kan? Terus, gimana persisnya mereka ketemu? Gini ceritanya.
Jadi, keturunan Toar dari utara yang dipimpin oleh Humalanggi itu sampai duluan di lembah ini. Anaknya Humalanggi, yang namanya Wolangogula, lahir dan besar di sana. Nggak lama kemudian, rombongan Putri Weten Riabeng dari selatan tiba, dan di lembah itulah takdir bekerja. Wolangogula dari utara dan Weten Riabeng dari selatan bertemu, jatuh cinta, dan akhirnya menikah. Pernikahan Wolangodola dan Weten Riabeng ini bukan sekadar pernikahan biasa. Ini adalah penyatuan dua dunia. Penyatuan dua garis keturunan, dua sejarah, dan dua perjalanan besar yang udah kita ikutin dari tadi. Dan dari sinilah, sebuah identitas yang sama sekali baru mulai terbentuk. Kalau mau disederhanain, ya kayak gini, garis keturunan utara yang diwakili oleh Wolanggodula ditambah dengan garis keturunan selatan yang diwakili oleh Weten Riabeng. Hasilnya, itulah cikal bakal pertama dari masyarakat Gorontalo. Dari pernikahan mereka lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Bulong Galada. Dan dialah yang dianggap sebagai nenek moyang sejati pertama dari suku Gorontalo yang kita kenal sekarang. Wow, sebuah suku bangsa baru telah lahir dari pertemuan dua arus. Jadi, apa sih makna dari semua ini? Kisah ini ternyata bukan cuma tentang asal-usul orang Gorontalo aja. Ini tuh kayak cermin yang nunjukin betapa eratnya hubungan antara berbagai suku di Sulawesi. Minahasa, Toraja, Bugis, Gorontalo. Siapa sangka kalau ditarik garis ke belakang, mereka semua ternyata punya akar sejarah yang sama. Dan buktinya apa? Bukti terkuatnya itu ada di filosofi hidup mereka. Coba deh perhatiin semboyan-semboyan ini. Minahasa, Mongondowo, Gorontalo, Bugis, bahasanya mungkin beda-beda ya. Tapi intinya pesannya itu luar biasa mirip. Semuanya tentang saling menolong, saling menghidupi, saling mengangkat, dan saling memanusiakan. Inilah DNA budaya yang mereka warisi dari leluhur yang sama. Pada akhirnya, kisah asal-usul Gorontalo yang luar biasa ini ninggalin kita dengan sebuah pertanyaan buat direnungkan. Kalau kita tahu bahwa kita semua yang kelihatannya beda-beda ini ternyata berasal dari akar yang sama, bahwa kita ini sebenarnya satu keluarga besar yang terpisah oleh waktu, lalu gimana seharusnya pengetahuan ini mengubah cara kita melihat satu sama lain dan cara kita membangun masa depan bersama? Coba deh kita pikirin.